Bumi ini terdiri atas kurang lebih 30% daratan dan 70% lautan. Meskipun daratan lebih sedikit dibandingkan lautan, tetapi daratan berperan penting dalam kehidupan di bumi. Lapisan paling luar yang dekat dengan manusia adalah tanah. Lalu, apa saja komponen tanah? Apakah hanya manusia yang tinggal di atas tanah? Yuk simak video berikut ini. Terdapat beberapa pelapukan yang mempengaruhi kondisi bumi ini. Ada pelapukan fisik, kimia, dan biologi. Faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan yaitu iklim, sinar matahari, curah hujan yang mempengaruhi suhu bumi sehingga mempercepat pelapukan batuan. Apakah pelapukan ini yang menyebabkan terbentuknya tanah? Pelapukan biologis dibantu mikroorganisme tanah dan tumbuhan. Faktor lain yang mempengaruhi pembentukan tanah yaitu tipe batuan, topografi, atau relief tanah suatu daerah. Untuk membentuk tanah setebal beberapa sentimeter dibutuhkan waktu ribuan tahun. Dan ketika tanah itu digali sampai dalam, biasanya tampak lapisan-lapisan tanah atau yang sering disebut dengan horizon tanah yang memiliki gradasi warna yang berbeda-beda. Ada 3 horizon tanah. Horizon A merupakan lapisan tanah teratas terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Sedangkan horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang memiliki peran sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian atas. Bagian paling atas nih sahabat, tumbuhan memperoleh nutrisi berupa air dan mineral dari tanah, namun rentan kehilangan kandungan mineral dan nutrisi akibat kejadian alam seperti hujan, banjir, tanah longsor, dan erosi apabila tidak ada tumbuhan yang hidup di atasnya. Perlu sahabat ketahui, erosi adalah berpindahnya sebagian lapisan tanah yang merupakan bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Terjadi akibat derasnya arus air yang melewati kawasan bertanah dan mengikis lapisan tanah teratas yang subur serta banyak dihuni organisme tanah. Sehingga yang tersisa adalah tanah yang kurang subur dan kualitasnya kurang baik. Tanah yang terbentuk memiliki komponen-komponen penting antara lain batuan, udara, humus, air, mineral, dan komponen organik. Kita akan bahas satu persatu. Batuan adalah bahan padat yang terbentuk secara alami, tersusun dari campuran mineral, senyawa, dan komposisi lainnya, dan berdasarkan proses terjadinya, batuan ada 3, yaitu batuan beku, sedimen, metamorf, dan batuan ini berasal dari magma gunung berapi. Batuan di dalam bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Yang kedua adalah udara. Meskipun tanah merupakan benda padat, tapi pada tanah terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Berikut contoh rongga udara di dalam tanah. Rongga udara terdapat di antara partikel atau butiran tanah. Ada di antara batuan tanah, atau di antara batuan dan partikel tanah, atau di antara tanah dengan akar-akar tumbuhan, ataupun antara akar tumbuhan dengan batu. Dan rongga udara juga terbentuk akibat aktivitas hewan yang ada di tanah, misalnya cacing. Itu adalah udara yang ada di dalam tanah. Yang ketiga ada humus. Humus merupakan komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian. Penguraian hewan dan tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur atau feses oleh bakteri dan jamur, ini menyebabkan adanya humus. Humus adalah tanah yang subur karena humus memiliki tekstur yang gembur dan banyak pori-pori sehingga memungkinkan terjadi pertukaran udara. Kondisi tersebut menyebabkan akar memperoleh cukup udara dan mampu mempertahankan air sehingga tanah selalu lembab, dan humus juga mengandung mineral-mineral dan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan-tumbuhan. Selanjutnya adalah air. Makhluk hidup yang hidup dalam tanah membutuhkan kelembapan tanah. Kelembapan tanah ini disebabkan karena keberadaan air di dalam tanah. Tumbuhan juga membutuhkan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah menembus tanah dan mencapai akar. Selain itu ada juga mineral sahabat. Ion positif yang ada dalam tanah itu ada kalium, kalsium, dan magnesium.
Sedangkan ion negatifnya ada nitrat, fosfat, dan sulfat yang merupakan nutrisi bagi tumbuhan. Kandungan mineral di dalam tanah yang berbeda-beda menentukan sifat dan karakter tanah. Namun tidak semua tanah sesuai untuk bercocok tanam. Tanah yang subur memiliki tingkat keasaman sekitar 7. Pada kisaran tingkat keasaman 7 atau netral, tumbuhan dapat menyerap nutrisi secara optimal. Warna tanah berkaitan juga dengan tingkat kesuburan tanah. Semakin gelap warna tanah, kandungan bahan organiknya semakin tinggi. Warna gelap menyerap panas lebih cepat dibandingkan dengan warna terang. Nah, yang terakhir ada komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari berbagai makhluk hidup, mulai dari bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Tanah adalah komponen penting dalam kelangsungan hidup di bumi. Misalnya tumbuhan membutuhkan unsur hara dan nutrisi dalam tanah berupa mineral-mineral dan air. Tanaman polong-polongan atau kacang-kacangan misalnya juga membutuhkan bakteri dalam tanah untuk membantu akar menyerap dan mengolah zat hara. Peran tanah bagi makhluk hidup secara sederhana, yang pertama adalah tempat hidup hewan dan bakteri. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan dan menyediakan keperluan untuk manusia. Yang ketiga adalah menyaring dan menyediakan air bagi makhluk hidup. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tempat hidup berbagai jenis hewan dan bakteri. Tanah mempunyai fungsi sebagai tempat makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan salah satunya adalah bakteri. Walaupun tidak dapat dilihat secara kasat mata, keberadaan bakteri sangat banyak, bahkan hingga miliaran yang ada di dalam tanah. Peran tanah yang kedua adalah meningkatkan kesehatan dan menyediakan keperluan untuk manusia. Kegiatan manusia seperti bermain sepak bola, jogging, bersepeda di jalan tentu saja dilakukan di atas permukaan tanah. Selain itu, ketika membangun rumah, manusia juga menggunakan berbagai jenis tanah sebagai bahan bangunan dan olahan material dengan semen. Tanah juga bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat perkakas rumah dan berbagai macam hiasan dari tanah liat, sehingga menjadi barang yang lebih berharga. Selain itu, makanan yang dibutuhkan manusia juga disediakan oleh tanah di mana tumbuhan tumbuh di atasnya. Di samping itu, logam seperti emas juga terdapat di dalam tanah yang bisa digunakan manusia baik untuk membuat perhiasan maupun lainnya. Luar biasa ya. Padahal kalau kita lihat ini tanah, namun fungsinya sangat luar biasa. Peran tanah yang ketiga adalah menyaring dan menyediakan air bagi makhluk hidup. Aktivitas manusia seperti kegiatan rumah tangga dan aktivitas industri tentu saja sangat banyak menghasilkan gas buang dan tentunya limbah cair. Limbah cair atau yang sering disebut dengan air limbah sisa buangan rumah tangga atau sisa aktivitas industri akan dibuang ke sungai. Ketika limbah cair yang kaya akan racun ini mengendap di permukaan tanah, maka secara langsung tanah akan menetralkan racun tersebut dan berbagai macam zat yang berbahaya bagi makhluk hidup. Hal tersebut dikarenakan adanya bakteri di dalam tanah yang mampu menguraikan senyawa kompleks dan berbahaya menjadi lebih sederhana dan bisa lagi diserap oleh tumbuhan. Selain itu juga berfungsi agar tidak merusak lingkungan. Begitu hebat peran tanah ya sahabat, ada 3. Perhatikan, yang pertama adalah tempat hidup hewan dan bakteri. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan dan menyediakan keperluan untuk manusia. Dan yang terakhir adalah menyaring dan menyediakan air bagi makhluk hidup. Tanah merupakan lapisan teratas dari bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah memiliki peran penting untuk menunjang kehidupan manusia di bumi. Ada banyak fungsi dan manfaat tanah. Tanah juga memiliki jenis yang berbeda-beda. Jenis tanah dari satu daerah dengan daerah lain berbeda termasuk di Indonesia. Karena ini tergantung dari komponen yang ada di dalam daerah tersebut. Berikut ini jenis-jenis tanah yang perlu diketahui versi Yeni Fakta. Yang pertama, tanah aluvial. Tanah ini merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang biasa terbawa aliran sungai. Biasanya, tanah ini ditemukan di bagian hilir atau daerah rendah. Untuk warna tanah ini coklat hingga kelabu.
Tanah ini sifatnya subur dan cocok untuk pertanian, baik itu buat padi, palawija, hingga tembakau. Bahkan bisa memberikan hasil yang baik. Tekstur tanah ini lembut dan mudah digarap. Ini memudahkan untuk mengolahnya. Tanah ini tersebar banyak di daerah Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Jawa, hingga Papua. Yang kedua, tanah andosol. Tanah andosol ini merupakan salah satu jenis tanah vulkanik. Ini terbentuk karena proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini memiliki ciri warna kehitaman, kadar organiknya dan kadar airnya yang tinggi. Tingkat kelembapannya rendah, meski salah satu jenis tanah vulkanik dapat berbeda dengan tanah vulkanik lainnya. Tanah ini juga subur dan bagus untuk tanaman. Biasanya tanah ini terdapat di daerah yang memiliki iklim basah dan curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, tanah oksisol. Tanah ini kaya akan zat besi dan aluminium oksida. Tanah ini banyak ditemui di daerah beriklim tropis basah dan cocok untuk berkebun, maksud kami untuk perkebunan. Teksturnya itu halus seperti tanah liat, untuk warnanya merah hingga kuning. Yang keempat, tanah grumusol. Tanah grumusol ini terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tufa vulkanik. Kandungan organik di dalamnya rendah karena berasal dari batuan kapur. Ini tidak cocok untuk tanaman karena teksturnya itu kering dan mudah pecah apalagi saat musim kemarau. Warnanya itu netral hingga alkalis. Tanah ini mudah ditemukan di Jawa Tengah seperti Demak, Jepara, Pati, hingga Rembang. Lalu di Jawa Timur ada di Ngawi dan Madiun serta Nusa Tenggara Timur. Yang kelima, tanah humus. Tanah humus ini adalah jenis tanah yang muncul akibat tumbuh-tumbuhan yang membusuk. Tanah ini mengandung banyak unsur hara dan mineral serta sangat subur. Kandungan yang subur ini sangat cocok untuk tanaman dan warnanya agak kehitaman-hitaman dan bisa ditemukan di daerah yang banyak hutan. Yang keenam, tanah insektisol. Tanah ini terbentuk dari batuan sedimen dengan warna sedikit kecoklatan dan kehitaman serta campuran agak keabu-abuan. Tanah ini sangat cocok untuk perkebunan seperti kelapa sawit maupun karet. Tanah ini banyak tersebar di berbagai daerah Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Yang ketujuh, tanah laterit. Tanah laterit ini mengandung besi oksida dan aluminium hidroksida. Ini dihasilkan di daerah lembab dan kesuburannya bervariasi tergantung pada batuan. Tanah ini tidak cocok untuk tanaman karena kandungan unsur hara tanah sudah hilang sehingga menjadi kering dan tandus. Yang kedelapan, tanah liat. Tanah liat ini sering kita jumpai di berbagai tempat. Tanah ini bercampur dari aluminium serta silikat. Ini terbentuk karena proses pelapukan batuan silika yang dilakukan oleh asam karbonat dan sebagian dihasilkan dari aktivitas panas bumi. Tanah ini tersebar luas di wilayah Indonesia. Biasanya tanah ini digunakan masyarakat untuk membuat kerajinan. Warna dari tanah liat ini abu-abu pekat dan mengarah ke hitam. Yang kesembilan, tanah pojolik. Tanah pojolik ini terbentuk karena dipengaruhi oleh curah hujan yang tinggi dan suhu rendah. Kandungan unsur hara tanah ini sedikit dan sifatnya itu basah jika terkena air. Warna tanah ini merah hingga kuning dan kandungan organik serta mineralnya mudah mengalami pencucian oleh air hujan. Tanah ini ditemukan di Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, hingga Jawa. Yang ke-10, tanah potsol. Tanah potsol ini campuran tekstur mulai dari pasir hingga bebatuan kecil. Tanah ini tidak memiliki perkembangan profil dan warnanya kuning hingga kuning keabuan. Tanah ini bisa ditemukan di daerah yang tidak pernah kering dan selalu basah, seperti di Kalimantan, Sulawesi Utara, dan juga Papua. Demikianlah ulasan tentang jenis-jenis tanah yang perlu diketahui versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik.
Bagaimana kau merasa bangga akan bumi yang sementara? Bagaimana kau bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Astagfirullahaladzim. Ajeng, Din, ada bakalan. Din, bawa. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Dari ufuk timur hingga ke ujung barat, terus
ieu mah leuwih parah. Ka dieuna. Wah, ka dieu tapi Ieu mah terus tapi ka Bandung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un beak ieu mah. Nepi ieu mah kade ka imah ieu ka anak ya. Urang ngajeleng ka imah ieu mah. Astagfirullahaladzim. Tuh di luhur nyusul. Di luhur aya deui ratu. Siap Gusti. Udah. Dadah usai dadah. Masih. Luhur kan luhur teh ngalamping. Nu ngalamping teh jadi tuluy turun deui. Allahu Akbar. wah nepi ka Allah Gusti. Itu abah gitu ini enggak saya kene ah. ya gede eta mah. Abah saya kene abah. Ayah. Abah. Aduh ayah. Allahu Akbar. Gempa di Mamuju 5,8. Jalannya berada di situ ya, apa gitu?
Mundur,